Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aski Alaili dengan NIM 23070260001. Saya dari program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dari anatomi dan fisiologi mengenai tulang belakang. Jadi topik pembahasan pada materi anatomi fisiologi mengenai tulang belakang ini kita akan belajar tentang mengenal fungsi tulang belakang, kemudian struktur dari tulang belakang, serta kelainan pada tulang belakang dan juga cara pencegahannya. Jadi tulang belakang itu sangat penting ya bagi tubuh kita, bagi manusia, karena tulang belakang ini berperan besar dalam kelangsungan hidup manusia, yang mana tanpa tulang belakang manusia itu tidak akan bisa bergerak, berdiri ataupun duduk. Bahkan gangguan pada bagian tulang belakang ini tuh berisiko menyebabkan kecacatan. Itulah maka dari itu kesehatan tulang belakang perlu dijaga. Dari itu, untuk menjaga kesehatan tulang belakang, kita harus memulainya dari langkah-langkah kecil, yaitu dengan kita harus mulai memahami bagaimana struktur dari tulang belakang, kemudian fungsi tulang belakang ini, serta kelainan apa saja sih yang dapat terjadi pada tulang belakang. Nah, yang pertama itu tulang belakang leher. Tulang belakang leher atau yang disebut cervical. Nah, itu ya yang berwarna merah, yang bagian paling atas itu berfungsi untuk menopang kepala kita dan juga leher kita, serta mendukung gerakan kepala seperti memutar, mengangguk, dan memiringkan kepala. Nah, struktur tulang ini berada di antara belakang leher dan di bagian bawah. Kemudian yang selanjutnya ini yang berwarna biru itu ya, yaitu thoracic, tulang punggung tengah. Tulang punggung tengah ini terdiri dari 12 tulang kecil atau torakal, yaitu T1 sampai T12. Tulang ini memiliki bentuk sedikit menekuk sehingga terlihat seperti huruf C ke belakang, yang disebut juga kurva kyphotic. Fungsi utama tulang punggung tengah ini adalah menopang tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru kita. Yang selanjutnya itu yang berwarna kuning, itu namanya adalah lumbar, yaitu tulang punggung bawah. Tulang punggung bawah atau lumbar ini terbentuk dari 5 tulang kecil, yaitu L1 sampai L5. Lumbar ini bertugas menopang area atas dan terhubung ke bagian panggul. Tulang-tulang ini menjadi titik melekatnya banyak otot dan ligamen organ-organ pencernaan, serta memberikan stabilitas bagi punggung dan tulang belakang untuk bergerak. Nah, vertebra ini, tulang belakang terutama di daerah lumbar ini, itu dirancang untuk menahan dan mendistribusikan berat badan tubuh. Jadi bagian ini tuh sangat penting untuk menanggung beban dari bagian atas tubuh saat berdiri dan berjalan. Vertebra ini membentuk kanal vertebralis yang melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Nah, yang selanjutnya itu yang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini bagian dari sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk mengirim sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Dan yang selanjutnya itu sakrum. Nah, bagian yang berwarna hijau itu ya, sakrum ini terdiri dari 5 tulang belakang yang menyatu dan berbentuk seperti segitiga. Sakrum ini terhubung langsung dengan panggul, kemudian membentuk cincin yang dikenal dengan pinggul. Fungsinya itu untuk membantu, menopang, dan melindungi organ-organ reproduksi dan sistem urinaria. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian paling ujung ya, itu tulang ekor. Nah, yang berwarna ungu itu. Nah, tulang ekor ini terletak tepat di bawah sakrum atau ini koksik ya namanya. Terdiri dari 4 tulang belakang yang saling menyatu, namun ketika diamati hanya tampak seperti satu tulang saja. Tulang ekor ini berfungsi menahan beban berat tubuh sekaligus sebagai pusat gravitasi tubuh. Nah, selanjutnya itu fungsi dari tulang belakang. Yang pertama yaitu menopang tubuh. Fungsi tulang belakang yang pertama adalah menopang tubuh. Untuk mendukung fungsi ini, tulang belakang itu dibantu oleh otot dan juga terhubung dengan ligamen. Ligamen ini bertugas untuk membantu menahan tulang belakang agar tidak berpindah dari posisinya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menggerakkan tubuh. Nah, fungsi tulang belakang ini adalah menjaga postur tubuh ini tetap tegak dan mendukung berbagai gerakan tubuh seperti fleksi atau membungkuk ke depan, ekstensi membungkuk ke belakang, serta rotasi atau memutar, dan lateral bending atau membungkuk ke samping.
Tulang belakang ini memiliki sendi facet yang memungkinkan untuk bergerak secara fleksibel serta memberikan stabilitas pada tulang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu melindungi sistem saraf. Jadi fungsi tulang belakang ini sangat penting untuk melindungi salah satu sistem saraf kita, sistem saraf pusat, yaitu di sumsum tulang belakang, yang mana jaringan saraf ini itu menghubungkan otak dan seluruh tubuh, sehingga gerak tubuh kita itu dapat dikontrol. Tanpa sumsum tulang belakang, manusia ini tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya, sehingga organ tubuh tidak dapat berfungsi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kelainan pada tulang belakang. Yang pertama adalah lordosis. Lordosis adalah kondisi di mana ketika lumbar kita melengkung ke dalam secara berlebihan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini lumbar menjadi lebih maju sehingga area perut menonjol ke depan dan pinggul menonjol ke belakang atas. Lordosis ini ditandai dengan bentuk tulang yang lebih melengkung atau sway back. Lordosis ini ada beberapa penyebabnya ya, seperti faktor dari gangguan fungsi otot dan saraf, pengeroposan tulang, gangguan pertumbuhan tulang, pergeseran tulang belakang, peradangan di ruangan antara tulang belakang, kemudian hingga obesitas. Kondisi ini bisa diatasi dengan terapi fisik atau operasi. Kemudian kelainan yang kedua yaitu kifosis, yaitu kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan postur tubuh itu menjadi bungkuk. Ya, jadi kifosis ini terjadi ketika tulang belakang bagian atas terlalu bengkok atau melengkung ke belakang secara normal. Kemudian gejala umum kifosis yaitu sering nyeri punggung dan kepala juga cenderung membungkuk ke depan. Nah, kondisi ini bisa diatasi melalui penanganan medis seperti pemberian obat, terapi fisik ataupun operasi. Dan kelainan tulang belakang yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis ini adalah kondisi yang terjadi di mana lengkungan tulang belakang ini justru menyamping dan tampak seperti huruf S atau C, sehingga menyebabkan bahu dan pinggul tidak rata. Selain itu, pembengkokan tulang ini juga potensi mengganggu kerja paru-paru, jantung, dan lambung apabila tidak segera ditangani. Biasanya ini skoliosis ini menunjukkan gejala awalnya pada anak yang berusia 9 tahun. Penanganan skoliosis ini pada anak-anak bisa dicegah lebih dini supaya pembengkokan tulang tidak semakin parah, sehingga anak dapat tumbuh dewasa dengan postur tubuh yang lebih baik. Jadi sebenarnya kelainan pada tulang belakang ini masih banyak lagi, tapi di sini saya hanya menyebutkan secara umumnya saja. Nah, yang selanjutnya itu cara mencegah terjadinya kelainan pada tulang belakang. Ya, jadi kita tuh harus senantiasa menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya itu kita harus memakan makanan yang halal dan bergizi juga. Nah, gizi ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya terutama untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, contoh zat gizi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang itu ada protein, vitamin D, dan juga kalsium. Nah, yang pertama protein. Protein ini kan merupakan bahan penyusun sel. Jadi diperlukan juga untuk menyusun sel pada tulang. Nah, protein ini bisa didapatkan dari sumber makanan seperti pada telur, daging, produk susu, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya itu kalsium. Kalsium ini diperlukan untuk menjaga struktur pada tulang. Nah, sumber kalsium ini diperoleh dari makanan, ya seperti produk susu, sayuran berdaun hijau tua, kemudian salmon atau sarden kalengan, kemudian ada olahan kedelai seperti tahu, tempe, dan sebagainya, serta sereal penambah kalsium. Jadi vitamin D ini diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium dan juga kesehatan tulang. Selain didapatkan dari makanan, vitamin D juga bisa didapat dari alam, yaitu dari paparan sinar matahari. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga berat badan agar tetap seimbang, karena misalkan kita kelebihan berat badan nantinya itu dapat meningkatkan risiko kerusakan tulang dan fraktur. Ya, jadi berat badan berlebih ini dapat menyebabkan tekanan lebih banyak pada tulang. Dan selanjutnya itu berolahraga secara teratur, karena dengan berolahraga maka juga dapat membantu tulang kita menjadi kuat dan memperlambat proses perombakan tulang. Yang selanjutnya itu selalu menjaga postur tubuh yang baik, karena postur tubuh yang baik ini dapat menurunkan tekanan pada tulang belakang. Ya, jadi kita harus selalu membiasakan duduk dengan keadaan punggung lurus dan tegak.
Selanjutnya itu berhenti merokok, karena merokok ini dapat mengganggu aliran darah yang kaya oksigen ini menutrisi tulang, otot, dan sendi kita. Ya, selain itu juga merokok mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengabsorpsi kalsium sehingga dapat menyebabkan densitas tulang dan tulang menjadi lebih lemah. Selain itu, nikotin yang terkandung di dalam rokok memperlambat produksi sel-sel pembentuk tulang yang penting untuk kesehatan tulang kita. Merokok juga menyebabkan perombakan estrogen lebih cepat. Estrogen ini berperan dalam menjaga kesehatan tulang. Mungkin kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa fungsi dari tulang belakang ini hanya sebagai penopang tubuh saja, tetapi sebenarnya masih banyak fungsi yang lainnya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan tulang kita, terutama tulang belakang. Karena dengan menjaga tulang belakang ini, kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan kurang jelasnya saya dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.